warna-warna di sini banyak ya ternyata. Warna pink, ungu. Tapi sebenarnya warna itu ada berapa sih? Jumlah warna di dunia diperlukan sekitar 10 juta warna, namun secara teknis semua tidak terbatas karena warna yang dipatroli dengan manusia. Manusia ini secara itu warna dasar, apa aja nih? Merah. RGB ya, cuma kan warna dasar cuma ada merah, biru, sama hijau. Pixel dan citra digital, apalagi jadi dalam pixel unit terkecil dalam gambar digital. Oke. Terus apa hubungannya ya berarti citra digital dengan aljabar ini yang dikatakan oleh dosen tadi? Menarik. Kita akan bahas. Nah, teman-teman, di sini saya sudah membuat laporan tentang matriks RGB pada citra digital untuk menggunakan konsep aljabar linear. Oke, sama-sama kita kupas bareng-bareng mulai dari susunan pertama sampai akhir. Di sini ada abstrak ya. Di sini bisa dilihat citra digital merupakan representasi visual yang tersusun dari piksel-piksel bernilai numerik. Berarti setiap piksel itu memiliki nilai. Oke. Setiap piksel pada citra berwarna memiliki 3 komponen nilai intensitas, yaitu kanal merah atau warna merah, hijau, dan biru. Makanya red, green, blue, RGB. Yang secara kolektif membentuk susunan matriks 3 dimensi. Oke, berarti dia memiliki 3 dimensi ya, karena red, green, blue. Oke, next. Nah, penelitian ini menganalisis matriks RGB pada foto-foto objek nyata menggunakan konsep aljabar. Berarti objek yang digunakan ini adalah foto. Nah, untuk fotonya itu bebas. Makanya di sini kita akan menggunakan foto ini untuk mengetahui berapa nilai RGB-nya, red-nya berapa, green-nya berapa, blue-nya berapa. Oke. Meliputi operasi matriks dasar, normalisasi, transformasi linear, dan dekomposisi menggunakan metode prinsipal komponen analisis atau PSA. Oke, berarti di sini lumayan kompleks ya yang dibahas. Ada operasi matriks dasar, linear penjumlahan, pengurangan. Oke, nanti kita lihat sama-sama. Ada normalisasi. Nanti kita coba lihat ya. Ada transformasi linear. Wah, ini lumayan kompleks sekali ya. Dan juga dekomposisi atau PSA. Implementasi digunakan menggunakan bahasa pemrograman. Oke, di sini menggunakan bahasa pemrograman. Di sini menggunakan Python. Nah, di sini juga ternyata dia menggunakan library NumPy, Matplotlib, dan Pillow. Berarti dia menggunakan 3 library ya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa operasi aljabar linear pada matriks RGB dapat digunakan secara efektif untuk analisis distribusi warna. Pasti ya, karena dalam warna pasti komponen utamanya seperti yang tadi di awal ada RGB. Oke, terus transformasi citra serta ekstraksi visual yang berguna dalam pengolahan citra digital. Oke, di sini ada abstrak dalam berbentuk bahasa Inggris. Oke, di sini ada pendahuluan yang bab pertama. Oke. Oh, ini hampir yang tadi ya. Dalam era data digital, pengolahan citra atau image processing telah menjadi salah satu bidang yang berkembang pesat, mulai dari aplikasi medis, keamanan, hingga kecerdasan buatan. Citra pada dasarnya merupakan representasi matematis yang berupa matriks dan dimensi. Pasti ya. Jadi ada matriks. Berarti dalam citra digital pasti hubungannya dengan matriks. Itu sudah pastilah kaitannya.
And then otomatis 3 dimensi untuk citra berwarna, di mana setiap elemen memiliki matriks merepresentasikan nilai atau intensitas piksel pada posisi tertentu. Oke. Model warna RGB, red, green, blue adalah model warna paling umum. Ya, ini paling umum, paling dasar. Dan sebenarnya warna yang digunakan itu cuma 3, itu cuman intensitas cahayanya saja yang dinaikkan. Jadi kalau rednya berapa, merahnya berapa persen, greennya berapa persen, bluenya berapa persen, menghasilkan warna baru. Dari yang saya tahu begitu. Makanya di sini kita akan bahas sama-sama. Kita sambil belajar lah dari laporan ini. Pada model ini setiap dipersepsikan oleh 3 nilai integer dalam rentang 0 hingga 255. Oke. Yang masing-masing memiliki intensitas warna merah, hijau, dan biru. Nah, seperti yang saya katakan tadi kan, representasi secara alami membentuk struktur matris yang dapat dianalisis menggunakan konsep-konsep aljabar linear. Oke. Aljabar linear merupakan cabang matematika. Oke, di sini berarti dia membahas secara umumnya, terus dia membahas aljabar linearnya, ya kan? Aljabar linear merupakan cabang matematika yang mempelajari vektor, ruang vektor, dan sebagainya lah. Kalian bisa baca mungkin di sini. Persamaan linear, konsep-konsep dalam ini, bla 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 bla. Oke, di sini aja seperti yang tadi, perkalian matriks. Oke, berarti sini ada perkalian matriks, eigenvalue dan eigenvektor memiliki aplikasi langsung dalam pengolahan citra digital, termasuk kompresi citra, deteksi tepi, reduksi dimensi, dan transformasi warna. Ya, berarti di sini perubahan-perubahan warna akan dibahas juga mungkin ya, reduksi dimensi. Oke, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis struktur matriks RGB pada citra digital foto objek, kan menerapkan operasi aljabar linear pada matriks RGB, mengimplementasikan analisis dalam bahasa pemrograman Python, dan menginterpretasikan hasil analisis secara matematis, ya kan. Oke, sekarang lanjut kita ke bab kedua. Di sini ada metode penelitian. Model warna RGB sebagai berikut. Sebuah citra digital berwarna berukuran M kali N. Oke, kita harus ingat berarti M dikali N. Pixel dapat dibariskan sebagai tensor. Kita buat 3 dimensi. I jumlah R M kali N kali 3, di mana setiap slice pada dimensi ketiga merupakan kanal warna tersendiri secara matematis. Matriks untuk matriks ini kanal dapat dituliskan sebagai berikut. Berarti kanal merah RRMN 0, apa ya bahasanya? Jumlah saya loh ya. 0,25. Di sini juga kanal hijau sama 0,25 0,5. Berarti ada parameternya setiap warna gitu. Sistem ini dibaris ke I dan kolom ke J. Oke, sabar. Kita coba sini merepresentasikan. Nah, ini merepresentasikan intensitas kanal warna pada pixel di baris ke I dan kolom ke J, ya. Karena sebenarnya kita tahu matriks itu terdiri dari baris dan kolom, ya. Nilai 0 menunjukkan intensitas minimum, tidak ada warna. Berarti semakin ke arah 0, misalnya semakin arah ke kiri, itu pasti semakin gelap, kan? Dan 255 menunjukkan intensitas maksimum warna penuh. Nanti semakin ke kanan, yaitu semakin cerah warnanya. Oke, next di sini ada operasi aljabar linear pada matriks RGB. Beberapa operasi matriks linear utama yang akan diterapkan RGB antara lain. Sudah pastikan tadi pasti ada penjumlahan dan pengurangan. Itu sudah pasti. Ya, kalau tidak ada penjumlahan pengurangan, tidak ada perubahan dari intensitas cahaya, ya kan? Terus ada perkalian skalar, normalisasi nilai piksel ke rentang 0, 1 dengan membagi matriks dengan 255. Oke. Kombinasi linear, konversi citra ke grayscale menggunakan bobot. Oke, next kombinasi standar itu RBT601, transposisi dan dot products, operasi matriks yang digunakan untuk analisis korelasi antar kanal. Eigenvalue dan eigenvektor digunakan untuk dekomposisi matriks. Covariance untuk analisis PSA. Oke, di sini ada alur penelitian. Jadi di metode penelitian ada alur penelitian juga. Alur penelitian dalam analisis matriks RGB ini dilakukan dalam tahap berikut. Ada persiapan data, ya kan, pengambilan foto objek. Ya, pengambilan foto objek ini sebenarnya bebas lah, kita mau objeknya apa saja, yang penting ada foto gitu, bisa berupa formatnya itu JPG atau PNG, yang penting ada objek. Nah, objeknya di sini kan fotonya bebas. Pembacaan citra dan konversi ke array NumPy menggunakan library Pillow. Jadi seperti yang dikatakan tadi, ada 3 library yang akan digunakan pada video ini, pada pembahasan kali ini, ya kan? Ada library NumPy, Pillow, sama apa tadi, Matplotlib kayak maksudnya. Oke, next. Di
Sini juga ada ekstraksi matriks masing-masing kanal RGB, penerapan operasi aljabar linear, normalisasi kombinasi linear, transposisi dot product, analisis ISE, visualisasi. Oh, di sini ada visualisasi melalui histogram. Berarti nanti di sini akan ada hasil melalui histogram. Implementasi dengan Python dilakukan menggunakan Python dengan library berikut. Oke, sobat. Nah, di sini ada kode pertama. Di sini sudah ada dikasih membaca citra dan mendapatkan dimensi matriks. Oke, kita coba lihat. Kita coba lihat di sini. Import NumPy as NP. Oke, bisa mungkin kita ini ya, masuk ke VS Code-nya, ke Python-nya. Check it out. Nah, di sini kita udah di VS Code-nya, kan? Buat filenya gitu. Di sini ada foto objek yang akan kita pakai. Di sini ada komposisi sampah bla bla bla. Ada tugas dari matkul yang lain, ya kan? Kita akan gunakan foto ini sebagai objeknya, ya kan? Oke, seperti yang ada di ini tadi. Nanti import NumPy. Oh, sorry, di sini saya salah. Kita import NumPy, ya kan? Import NumPy, ya kan, as NP, bebas. Cuman ini yang paling general, yang paling umum digunakan, ya kan? Import NumPy as NP. Terus ada import, juga import, ya kan, dari ini library yang lain. Ada matplotlib, ya kan? Matplotlib pyplot matplotlib pyplot as plt. Sorry as plt. Mungkin kita langsung ini aja kali ya. Mungkin kita langsung copy paste aja supaya lebih cepat. Soalnya kalau di ini pasti lama. Nah, di sini import NumPy as NP, ya kan, kita bahas per line-nya. Import matplotlib as plt seperti ada yang di sini, ya kan. Import NumPy as NP, import matplotlib pilot as plt from pil, import image, ya kan. Sama persis. Sini ada membaca citra digital, image sama dengan image open, foto objek. Nah, di sini kalian harus ini yang penting. Pada line ini kalian harus tahu apa nama objek kalian dan harus satu folder, ya kan, supaya bisa dicari gitu fotonya. Di sini image open, foto objek foto.object jpg. Nah, di sini PNG kalau nggak salah. Ini salah nanti, ya kan. Sini ganti ke PNG. Sorry. PNG. Karena ini foto objek PNG, ya kan, ini harus sama. Image sama array sama NPI array. Oke, ini untuk membaca citra digital. Untuk mendapatkan dimensi matriks citra, ya, di sini ada height, width, channel. Di ukurannya, kan, panjang sama lebarnya. Image array shape, print dimensi citra, bla bla bla. Kita langsung coba jalankan saja. Nah, di sini muncul, ya kan? Dimensi citra 328 kali 394 kali 4 berarti RGB. Nah, ingat RGB, red, green, blue, merah, biru, merah, hijau, biru. Oke, di sini 328 kali 394 kali 4 berarti merahnya intensitasnya tadi, ya kan? Di sini ada 328 394 kali 4, ya kan? Tipe datanya UINT 8. Ini apa ya? Di sini tidak tertera. Nah, di sini kita sudah tahu berapa dimensi citranya gitu. Makanya di pembahasan di sini dia mana tadi? Nih, membaca citra matriks mendapatkan dimensi matriks. Gitu ya. Terus bagaimana lagi? Di sini kode kedua ada ekstraksi kanal RGB dan statistik deskriptif. From PL import image masih sama, buka gambar image sama dengan image open foto objek PNG. Nah, kita coba lagi. Mana yang ini ya? Wait a minute. Oke, di sini ada yang kedua. Kita coba copy paste
saja ya kan. Kalau ini terlalu lama, nah kita langsung paste saja di sini. Instruksi kanal bla 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 bla. Ini error. Artinya ada yang salah. Oh, ada di file sebelah kalau nggak salah. Coba ambil. Dari sini. Oke, nah di sini sudah ada. Kita coba paste. Masih ada baca citra digital, import PI dari apa yang mana? Nah, kita coba jalankan. Nah, matrix red sini 255, 255, 217, 217, 255, 217. Seperti ini tampilannya. Ini untuk matriks merahnya. Ya kan? Terus matriks hijaunya sama di sini 255, 217, 255, 205. Oh, ini hampir sama ya ternyata. Biru juga sama. Oke. Dari sini ternyata dari perbandingan merah, hijau, birunya hampir sama ya kalau dilihat. Sekarang kita lanjut ke yang ketiga, yang bagian ini normalisasi matriks dan konversi grayscale kombinasi linear ya kan. Ini normalisasi matriks RGB ke rentang 0,1 operasi skalar pada matriks aljabar linear. Oke, kita coba saja langsung praktekkan. Sini normalisasi. Oke, kita langsung coba run. Thread. Oh, bukan yang ini ya, berarti yang ini. Nanti grayscale sampel 3x3 1 0,8509 bla 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 bla, ini hasilnya. Oke, jadi di kode ini akan mengubah mengubah gambar berwarna RGB. Mengubah gambar yang RGB menjadi gambar grayscale. Oke, gitu. Dengan menerapkan konsep operasi matriks dalam aljabar linear, ya kan. Di langkah pertama yang dilakukan ini dia akan menormalisasi matriks RGB ya kan ke rentang 0,1. Dan dengan cara ya dia membagi setiap dengan elemen matriks di sini nih bisa dilihat nih 0,5255,0. Jadi membagi dengan membagi setiap elemen ya kan dengan 255. Ya ini tujuannya ya agar nilai agar nilai warna itu memiliki skala yang beragam sehingga lebih mudah diolah secara matematis. Oke, dan setelah proses normalisasi grayscale menggunakan kombinasi linear dari 0,299 bla 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 bla. Norm 0,4 ya, pada intinya pada akhir program dia akan menampilkan sebagian hasil matriks grayscale yaitu baris 3x3. Yang pertama menggunakan perintah gray 3,3 ya kan, sini menggunakan tampilan 3,3 ini ya berfungsi untuk jadi berfungsi untuk sampel untuk menunjukkan bahwa proses konversi dari RGB ini dari RGB ke grayscale ini berhasil dilakukan. Jadi dalam perspektifnya aljabar linear, terus ini merupakan penerapan perkalian skalar. Ya, kayak tadi ada dibahas perkalian skalar digunakan di sini. Menggunakan perkalian skalar dan penjumlahan matriks yang menghasilkan transformasi linear dari ruang warna RGB menjadi citra grayscale. Oke. Jadi dengan demikian kode-kode yang ada pada kodingan ini menunjukkan bagaimana kalau sebenarnya konsep dasar aljabar linear itu dapat digunakan dalam pengolahan citra digital. Oke, sekarang kita next ke kode yang keempat. Sini kode keempat ada transposisi matriks dan dot product antar kanal. Oke, di sini ada bahasa baru lagi, dot product. Ya sih, udah pernah dibahas, ada biasanya mungkin pernah kalau nggak salah ya. Dot product dan antar kanal ya kan, transpose. Sini NP transpose print f dimensi. Mending kita langsung bawa ke ininya ke Python. Oke.
kita clear dulu aja supaya lebih mudah. Kita clear. Oke, hapus aja dah. Oke, kita keempat tadi ada transposisi matriks ya kan. Baru saya ambil dulu di sini. Oke, kita langsung paste. Oke, sini ada transformasi matriks. Sabar. Oke, kita coba jalankan. Nah, di sini ada nih dimensi asli ada 328, 394, dimensi transpose 394, 38. Ditranspose, dibalik. Kan pernah tahu kalau ditranspose itu baris jadi kolom, kolom jadi baris, ya kan? Jadi di sini dimensi aslinya kan 328, 394, ya kan? Jadi baris pertama ya kan sini 328, 394. Baris kedua kolom kedua nih 328, kolom pertama 328, kolom kedua 394. Nah, di sini transpose. Ini harus transpose begini sih. Ini kebalik kalau nggak salah. Harusnya ini vertikal harusnya ya. Kan sini di sini. Iya, harusnya ini vertikal. Harusnya 394 terus di bawahnya 38. Mungkin ada kesalahan. Oke, di sini ada dot product. Next aja ya. Sini mungkin ada kesalahan mungkin dalam pembentukan ya. Ada di sini dot product RG 6127 6127205399. Nah, ini ada skala dot product dari red grain-nya, merah dan hijau, sorry. Ya kan, di sini ada dot product dari hijau birunya 6222. Oke, nah di sini mungkin untuk pembahasannya ini, di situ kan di sini kan tidak terlalu dijelaskan secara rinci ya di sini. Kita di sini memang diberi cuman codingannya dan kita berusaha untuk analisis dan mempelajarinya sendiri gitu. Jadi kalau oke, jadi di sini pada bagian pertama di sini kan transformasi matriks. Di sini dia akan mentranspos kan dari matriks yang warna merah ya, menggunakan fungsi NP, menggunakan fungsi ya kan. Jadi operasi transpose matriks mengubah posisi baris menjadi kolom dan kolom menjadi baris seperti yang dikatakan tadi ya kan. Jika matriks awal berukuran M kali N ya kan, maka setelah ditranspos ukurannya menjadi N kali M ya. Aman sih so far ya. Oke, kita lanjut saja. Kita lanjut ke yang kelima, matriks covariance eigenvalue dan eigenvector DSE. Oke. So, nah di sini matriks covarian 3x3 50 505 sama sabar saya kayaknya lupa ini. Oke. Sini ada matriks covariance antar kanar RGB matriks sama dengan NPV stat R untuk merah di sini flatten kan. Oke, kita langsung saja. Jadi pada bagian pertama ini ya kan, kemudian menggabungkan seluruh data kanal warna dari merah, biru, hijau, merah, hijau, biru. Oke. Menjadi satu matriks yang menggunakan fungsi NPV stack di sini ya kan. Jadi sebelum digabungkan, setiap warna matriks itu diubah menjadi vektor satu dimensi menggunakan fungsi flatten. Di sini ada flatten ya kan. Yang diubah. Hasilnya adalah sebuah matriks yang materi dari 3 baris, di mana setiap baris merepresentasikan nilai piksel dari kanal RGB. Oke, setelah itu program ini akan menghitung matriks ya kan, pasti lalu menghitung matriks kovariannya. Sini dia akan menghitung matriks kovarian menggunakan fungsi NPC of ya kan, RGB matriks. Kovariansnya digunakan ya untuk mengukur hubungan antar variabel. Jadi dalam kasusnya si covariance ini menunjukkan seberapa kuat hubungan antara warna merah, warna hijau sama warna biru. Ya kan? Jadi jika nilai covariance-nya itu positif,
dan besar, ya kedua warnanya, kedua kanal warna itu cenderung meningkat atau menurun secara bersamaan. Ya sebaliknya, kalau nilainya kecil atau negatif, maka hubungan antar kanalnya itu tersebut lemah atau berlawanan arah. Nah, jadi matriks konversinya ini berukuran 3x3, jadi terdapat 3 kanal warna. Elemen diagonalnya matriks menunjukkan varians masing-masing kanal warna, sedangkan elemen di luar diagonal ya kan menunjukkan konversi antara dua kanal yang berbeda. Sebenarnya seperti itu. Jadi secara keseluruhan kode ini akan menunjukkan proses analisis statistik dan aljabar linear pada citra digital. Jadi matriks covariance digunakan untuk mengetahui hubungan antara kanal warna, sedangkan agent value dan agent vector itu untuk menemukan pola utama dalam data warna. Jadi konsepnya ini menjadi dasar metode PSA yang seringkali digunakan dalam reduksi dimensi data, kompresi, apalagi ya, dan sebagainya lah. Kurang lebih seperti itu teman-teman. Oke, langsung masuk yang ke terakhir ya kayaknya. Sudah. Oke, ada kode 6, ada visualisasi histogram. Oh iya, ini visualisasi histogram. Kita langsung coba. Saya ambil dulu ya. Ada di sini file. Mana itu file? Oke, ini dia. Kita langsung saja. Coba run, tapi tunggu dulu. Sini ada visualisasi histogram distribusi RGB, FEG access, mana PLT subplots. Sini ada PLT subplots 1,3 fixed size. Oke. Oh, sabar. Kita clearkan dulu supaya lebih bersih. Kita coba jalankan. Apakah? Hasilnya seperti ini pasti, ya kan? Pasti akan menimbulkan histogram. Oh, ini tampilnya sangat-sangat bagus. Oke. Kita langsung ke pembahasannya saja. Jadi pada awal program, kita close saja. Jadi pada awal program, ya kan, ini akan dibuat sebuah kanvas visualisasi yang terdiri dari 3 grafik seperti tadi ya, menggunakan fungsi PLT subplots. Yang pernah katakan tadi PLT subplots, ya kan? Jadi angka 1,3 ini akan menunjukkan bahwa grafik itu akan disusun dalam 1 baris dan 3 kolom, ya kan? 1 baris 3 kolom, kan? Sedangkan fixed size 15,4 itu akan menunjukkan ukuran gambar yang akan dihasilkan. Nanti 15,4. Oke, untuk selanjutnya, ini program mendefinisikan warna dan data yang akan dibuat digunakan variabel color, ya kan? Di sini variabel color ada red, green, blue. Makanya kalau kita running di sini ada warna. Ada red, green. Nah, kelihatan sih memang di sini ini warna biru, ini warna merah. Ini warna merah, ini warna hijau, ini warna biru. Aduh, balik. Oke, kita ke bawah dulu ya. Terus, oke, sudah sesuai kan? Ada red, green, blue, ya kan? Sini ada channel list, ada RGB, labels, kanal R, kanal G, kanal merah, kanal G hijau, kanal B biru, kan? Ini ada kanal R, kanal G, kanal B. Intinya sebelum dibuat histogram, matriks warnanya akan dibuat menjadi vektor dulu, teman-teman. Akan dibuat menjadi vektor 1 dimensi, ya kan, menggunakan fungsi flatten. Yang dihasilkan yang ada pada histogram distribusi nilai RGB ini itu akan digunakan untuk menganalisis distribusi warna merah, hijau sama biru, ya kan? Sehingga membantu kita untuk memahami karakteristik citra, ya kan? Bisa mendeteksi dominasi warna tertentu serta mendukung berbagai proses, ya kan? Proses analisis dan pengolahan citra digital untuk dianalisis lebih lanjut lah pada intinya. Tuh. Oke. Lanjut di sini. Oke, di sini ada hasil pembahasan dan struktur matriks RGB pada citra digital, ya kan? Cita-cita di foto objek dibaca menggunakan library pillow dan dikonversi array NumPy, ya sudah dilakukan tadi. Ada nilai di sini untuk merah nilai minimal 12, hijau ada 8, biru ada 5, nilai max 255, 248, 242, rata-ratanya ada sekian. Hasil normalisasi dan kombinasi linear ada di sini.
kan, sabar, terlalu dekat kali ya. Analisis dot product dan transposisi, di sini ada berukuran M kali N menjadi RT berukuran N kali M. Oke, tadi juga kita sudah bahas operasi ini berguna dalam berbagai konteks pemrosesan citra termasuk rotasi citra. Oke, analisis PSM menggunakan agent value dan agent vector. Pada intinya ada tadi yang dijelaskan, ada di penjelasan di sini juga ada, teman-teman. Dekomposisi agent value, agent vector pada matriks covariance. Oke, di sini ada visualisasi histogram distribusi RGB, ya kan, ada saran. Oke, berarti berdasarkan hasil penelitian ini disarankan beberapa arah penelitian untuk lanjutan sebagai berikut. Ucapkan terima kasih daftar pustaka. Di sini kalau kalian mau cross check untuk daftar pustaka, ya kan, sudah ada. Oke, mungkin itu cukup sekian, ya kan. Lumayan kompleks dari pembahasan, teman-teman, sebenarnya. Dari laporan ini, dari jurnal ini, artikel ini saya buat jurnal ini, ya kan, untuk belajar. Di sini juga masih banyak kekurangan, jujur saya juga masih banyak hal yang harus ditambah, harus di cross check dari segi materi, dari segi pembahasan, ya kan. Makanya saya bilang di sini kita belajar sama-sama, masih banyak hal yang harus ditambah lah. So ya, mungkin itu saja video pembelajaran bareng sama kita, bareng. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Ya, sekian, terima kasih. Bye bye.